Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Triantoro dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan kelima. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidikan tersebut hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Jika pendidikan dibayangkan sebagai sebuah sistem besar yang hanya dipikirkan oleh para pakar dan penentu kebijakan di pusat, maka sekolah atau bahkan kelas juga merupakan suatu sistem pendidikan dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tentunya tidak akan sama. Tujuan pendidikan, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan prinsip serta pandangan hidup menjadi manusia, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberikan kesempatan untuk berkarya, tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan dan arahan, merupakan jiwa pendidikan nasional yang dapat diterapkan di kelas-kelas sebagai sistem pendidikan dengan ruang lingkupnya. Merdeka belajar merujuk pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara perlu kiranya diadopsi, yakni pengajaran yang dimaksudkan adalah memajukan kecerdasan pikiran, intelektual, dan perkembangan budi pekerti. Konsep Ki Hajar Dewantara merupakan warisan budaya bangsa dan menjadi salah satu kekayaan keilmuan milik bangsa Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Panca Dharma atau 5 asas. Kelima asas tersebut, yang pertama, asas kodrat alam. Asas ini mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Asas ini juga menegaskan bahwa setiap pribadi peserta didik di satu sisi tunduk pada hukum alam, tapi di sisi lain dikaruniai akal budi yang potensial baginya untuk mengelola kehidupannya. Berdasarkan konsep asas kodrat alam, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan berasaskan akal pikiran manusia yang berkembang dan dapat dikembangkan. Secara kodrati, akal pikiran manusia itu dapat berkembang. Namun sesuai dengan kodrat alam juga, akar pikiran manusia itu dapat dikembangkan melalui perencanaan yang disengaja dan sistematik. Pengembangan kemampuan berpikir manusia secara disengaja itulah yang dipahami dan dimengerti sebagai pendidikan. Sesuai dengan kodrat alam, pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Asas yang kedua, asas kemerdekaan. Asas ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam kasanah berpikir, dalam kasanah pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan, yang bertanggung jawab, sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Asas ini bersandar pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi sebagai andalan dasar untuk menggapai kebebasan yang mengarah kepada kemerdekaan. Pencapaian ke arah pribadi yang merdeka itu ditempuh melalui proses panjang yang disebut belajar.
Proses ini berjenjang dari tingkat yang paling dasar sampai pada tingkat yang tertinggi. Namun, perhatian kita hendaknya jangan difokuskan pada tingkatan-tingkatan semata, tapi juga pada proses kegiatan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dalam pengertian itu, pendidikan berarti memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, menjadi kemampuan dan keahlian profesional, atau mewujud yang diemban dan dihayati dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, praktisi pendidikan harus luas dan luas. Luas berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya seoptimal mungkin. Sementara luas berarti tidak kaku dalam pelaksanaan metode dan strategi pendidikan. Asas yang ketiga, asas kebudayaan. Asas ini bersandar pada keyakinan kodrat bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika evolusi dalam pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Dalam konteks itu pula, pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya, sebab kebudayaan merupakan ciri khas manusia. Kemanusiaan bukanlah suatu pemikiran yang statis. Kemanusiaan merupakan suatu konsep yang dinamis, evolutif, dan organis. Dalam kaitan ini, Ki Hajar Dewantara memahami kebudayaan selain sebagai buah budi manusia, juga sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia. Kebudayaan selalu berkembang, seirama dengan perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Ditopang oleh pemikiran mengenai kebudayaan sebagai perkembangan kemanusiaan, maka Ki Hajar Dewantara melihat posisi kebudayaan bangsa Indonesia di tengah-tengah kebudayaan bangsa-bangsa lain di dunia ini, yakni sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk mencapai keharmonisan sosial di Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kemudian dituangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks itu pula, asas ini menekankan perlunya pemeliharaan nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Asas yang keempat adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Asas ini hendaknya menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Dalam konteks itu pula, asas ini diperjuangkan Ki Hajar Dewantara untuk mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang tumbuh dan terjadi berdasarkan daerah, suku, keturunan, ataupun keagamaan. Bagi Ki Hajar Dewantara, kebangsaan tidaklah mempunyai konotasi sosial biologis, status sosial, ataupun keagamaan. Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia yang hidup dalam jiwa kita dengan disengaja. Asal mulanya, rasa kebangsaan itu timbul dari rasa diri yang terbawa dari keadaan peri kehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga. Rasa ini terus jadi rasa hidup bersama atau rasa sosial. Kelima, asas kemanusiaan. Asas ini hendaknya menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas ini menegaskan bahwa manusia di Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia merupakan suatu sifat dasar, kodrat alam yang diciptakan oleh Tuhan, dan berevolusi di sepanjang keadaan alam dan zaman, yang terungkap di dalam sifat, bentuk, isi, dan irama yang berubah-ubah. Dari manusia inilah tumbuh dan berkembang kebudayaan. Karena manusia itu ada makhluk yang istimewa, yaitu makhluk yang memiliki akal budi, adab kemanusiaan di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan acuan yang amat mendasar. Dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang dikembangkan oleh manusia di segala bidang selalu disesuaikan dengan kodrat kemanusiaan. Selanjutnya, asas Trikon Ki Hajar Dewantara.
Bagaimana mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas dengan efektif? Asas tersebut dinamakan dengan asas trikon karena terdiri dari tiga asas yang berawalan cons, yaitu yang pertama continue. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu, seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang, dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba, kemudian hilang, semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti jangka panjang. Yang kedua adalah konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktek pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Rubel, dan Rabindranath Tagore. Praktek-praktik tersebut dapat dipelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih, sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa itu sudah maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan dan mengevaluasinya tidak akan menghasilkan kemajuan. Selanjutnya adalah dasar pengajaran. Konsep dasar pengajaran dari Ki Hajar Dewantara meliputi tiga hal. Yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai jiwa pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek dan tubuh kembang anak, dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran, pintar, cerdas, dan bertubuh sehat. Berangkat dari keyakinan akan nilai tersebut, Ki Hajar Dewantara yakin pendidikan yang khas Indonesia haruslah berdasarkan citra nilai Indonesia juga. Tiga semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia diuraikan sebagai berikut. Pertama, Engarso Sungtulodo. Guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatan. Kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Yang kedua, sistem momong, among, dan ngemong. Senada dengan semboyan pendidikan di atas, metode pendidikan yang dikembangkan yang sebadan dengan makna pedagogik, yaitu momong, among, dan ngemong, berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh, mendidik atau mengasuh anak dalam dunia nilai. Metode pendidikan dalam mendidik memang mementingkan ketertiban, tapi pelaksanaannya bertolak dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat hukuman. Maka pembagian usia
0 sampai 7, 7 sampai 14, dan 14 sampai 21 tahun dalam proses pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara bukan tanpa landasan pedagogik. Pembagian demikian berdasarkan fase-fase di mana masing-masing menuntut peran pendidik dengan isi dan nilai yang berbeda-beda. Metode momong, among, dan ngemong, dan semboyan ing ngarsosung tulodo ing madya mangunkarso dan tutpuri handayani bukan berasal dari sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terpisah, melainkan yang memandang manusia biologi dan manusia sosio-budaya sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, Trisakti Jiwa. Konsep tentang Trisakti Jiwa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, cipta. Menurut Ki Hajar Dewantara, cipta dapat diartikan sebagai daya berpikir yang bertugas mencari kebenaran sesuatu dengan jalan membandingkan, mencari beda dan samanya. Cipta juga merupakan aktivitas berpikir untuk memperoleh ketentuan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal mencipta, manusia berkuasa untuk berangan-angan secara aktif dan subjektif, yaitu bertindak menurut keinginannya sendiri. Melalui kesaktian cipta kita dapat memperoleh ketetapan tentang kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, rasa adalah segala gerak-gerik hati kita yang menyebabkan kita mau tidak mau, merasa senang atau susah, sedih atau gembira, malu atau bangga, puas atau kecewa, berani atau takut, marah atau berbalas kasih, benci atau cinta, begitu dan seterusnya. Yang mengalami rasa dalam hati, yang mengalami rasa adalah hati, bukan pikiran kita. Maka dengan kesaktian rasa dalam jiwa kita dapat memperoleh ketentuan tentang apa yang baik dan yang jelek. Yang berikutnya adalah karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, karsa merupakan kemauan atau kehendak yang timbul seakan-akan sebagai hasil buah pikiran atau perasaan. Sebenarnya, kemauan merupakan lanjutan daripada hawa nafsu kodrati yang ada dalam jiwa manusia, namun sudah dipertimbangkan oleh pikiran serta diperhalus oleh perasaan, hingga tak lagi bersifat insting yang mentah, ataupun dorongan-dorongan yang kasar dan rendah. Karsa adalah kemauan yang didasari atas pertimbangan akal dan hati, yang melahirkan kemauan yang berujung pada penurunan makna ini bisa terjadi selain karena pergeseran pemaknaan konsep pendidikan, juga karena perkembangan zaman yang turut mempengaruhi pola-pola kehidupan setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan, yaitu orang tua, guru, dan murid. Pergeseran pemaknaan konsep pendidikan dapat ditemukan melalui sudut pandang orang tua di Indonesia. Misalnya jika berbicara tentang pendidikan, pada umumnya mereka langsung terarah ke sekolah. Artinya bahwa pendidikan itu terjadi di sekolah, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pemahaman di atas atas pendidikan di atas jelas berseberangan dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang meyakini pendidikan itu terjadi dalam 3 lingkungan secara simultan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Proses pendidikan yang terjadi di sekolah adalah khas karena kombinasi antara pendidikan dan pengajaran. Orang tua harus meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran jika ada hal yang belum dimengerti pada mata pelajaran apapun dengan solusinya. Karena orang tua adalah lingkungan yang paling terdekat dan yang paling banyak untuk menghabiskan waktu bersama. Sehingga dapat disinkronkan, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu terjadi dalam 3 lingkungan secara simultan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Perbaikan di masa mendatang sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil yang ingin dicapai. Kebebasan anak dalam melaksanakan pembelajaran terus diupayakan, agar mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Melihat anak sesuai kodratnya yang dibawa sejak lahir menjadi hal baru bagi saya untuk belajar mengembangkan anak didik, mengubah laku,
untuk menjadikan generasi pelajar Pancasila sebagai penerus bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, memiliki kebinekaan global, sifat kegotong royongan, karakter kuat, kreatif, inovatif, memiliki kemandirian, serta bernalar kritis. Sehingga dengan demikian, usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat dapat diwujudkan. Mari kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan roda pendidikan untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.